Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua yang hadir beribadah pada hari ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita senantiasa diberkati, kita senantiasa ditolong Tuhan dalam sepanjang hari-hari yang sudah kita lalui. Biarlah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk saat teduh sejenak. Kita bersyukur secara pribadi. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 16. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemeterlah di hadapannya hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Marilah kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Biarlah kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Biarlah kita menyembah Tuhan, kita menyatakan betapa Tuhan layak untuk kita puji dan kita sembah. Kita menyanyikan pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, katakan Bapa. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Marilah kita menyembah Tuhan, kita katakan penyembahan kita kepada Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah Engkau Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Katakan sebab nama Tuhan kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan.
Benar ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah sepanjang kehidupan kami menyatakan penyembahan kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu nama-Mu kudus ya Bapa. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Kami mohon pertolongan Tuhan ibadah kami dari awal hingga berakhir. Setiap kami yang melayani pada hari ini, firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan, biarlah Engkau memberkati, menolong kami dalam sepanjang kehidupan kami. Demikian juga untuk setiap jemaat yang menyaksikan pada hari ini, maupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami senantiasa, memberkati kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami terus menyatakan puji-pujian kami, penyembahan kami hanya kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Marilah kita menyanyikan pujian ini, Datanglah ke Bait-Nya, sambil bertepuk tangan. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka-rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamatannya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Bilangan pasal 11 ayat 4 hingga ayat yang ke-23. Saya dan Singer akan membaca ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kelima, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang kering, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana kurus seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti kamar berdoa. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan, atau menumbuknya dalam lumbung. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu rumahnya, kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, kenapa kau melakukan hamba ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku,
Pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di mukamu, supaya aku tidak harus melihat kecelakaanku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu akan panggil dan bertaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan diberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman Tuhan terjadi kepadamu atau tidak. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kebenaran firman Tuhan ini kita dengar, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita menyatakan penyembahan kita dengan sayapmu. Biarlah firman Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menyertai sepanjang hidup kita. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah,
katakan pertolongan-Mu Tuhan. Denganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, katakan Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur hari ini bersama-sama saudara-saudara seiman, kami boleh bersekutu bersama untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kerinduan kami mengenal Engkau lebih dalam, karena kami tahu ketika kami mengenal Engkau, maka kami boleh hidup menyenangkan Tuhan. Dan ketika kami menyenangkan Tuhan, maka kami akan menikmati berkat-berkat janji kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu ini kami akan mendengarkan pengajaran dari firman-Mu yang ajaib, yang kami percaya sanggup mengubahkan hidup kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami, sehingga kalau ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh hidup di dalamnya dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ya, sepanjang tahun ini tema kita bersangkutan dengan iman. Ya, apa itu iman? Bagaimana kita hidup dengan iman? Dan hari ini kita berbicara tentang memelihara iman. Karena ingat firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa berkenan di hadapan Allah. Ya, ingat Ibrani pasal 11 ayat pertama mengatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa mengenal Allah, percaya kepada Allah yang tidak kita lihat berdasarkan apa? Iman. Kita bisa membuktikan Allah yang tidak kita lihat itu ada berdasarkan apa? Iman. Dan kita bisa melangkah di hari esok yang tidak kita ketahui berdasarkan apa? Iman. Nah, untuk itu apa yang perlu dibersihkan? Bagaimana kita memelihara iman kita? Paling tidak ada 3 bagian. Pertama adalah arti dan tujuan hidup yang perlu dibersihkan dalam memelihara iman. Arti dan tujuan hidup. Apa arti dan tujuan hidup kita? Apa yang membuat hidup kita berarti? Coba lihat di ayat yang keempat. Apa kata orang-orang Israel yang sedang dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian? Di ayat yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Apa yang menjadi tujuan hidup dari orang-orang ini? Apa yang membuat hidup mereka berarti? Ketika mereka mendapatkan makanan dan minuman. Jadi mereka hidup hanya untuk apa? Untuk makan. Oh, itu mengerikan sekali. Kalau kita hanya hidup untuk sekedar bisa makan, itu keliru, Bapak Saudara. Kita hanya merasakan hidup kita ini berarti kalau kita makan enak, itu salah. Kalau kita bekerja hanya untuk sekedar mendapatkan makanan yang enak, itu keliru. Itu sangat-sangat tidak benar. Yang seharusnya kita makan untuk boleh menjalani hidup ini, bukan kita hidup untuk sekedar mencari makan. Kalau kita hidup hanya untuk mencari makan yang enak, maka akan terjadi seperti orang-orang Israel ini. Ketika nggak dapat makanan enak, mulai mengeluh, mulai menggerutu. Gimana? Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 13.
Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Artinya Bapak Saudara, hidup kita, fisik kita ini diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Yang pada akhirnya kita tahu tubuh ini akan binasa dan akan digantikan, diberikan tubuh kemuliaan yang baru yang tidak akan binasa. Makanya kita harus memelihara tubuh kita ini. Kenapa? Karena ternyata tubuh kita yang akan binasa ini, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ternyata Bapak Saudara, tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Allah berkenan hidup di dalamnya. Dan diperjelas lagi di ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Saudara, tubuh kita, hidup kita bukan hanya untuk makan dan minum saja yang memuaskan nafsu kita. Dan pada waktunya banyak orang yang mengalami sakit. Orang yang cuma makan-makan itu pada akhirnya wah itu ngeri banget, betul ya? Sekarang dalam kenyataan kita tahu bibit-bibit penyakit itu berada di mana? Di makanan yang enak-enak atau di makanan yang sederhana? Ayo kira-kira aja. Kira-kira kalau Ibu Vivi gimana? Makanan yang enak-enak gitu ya. Bukan berarti makanan yang enak baru kemudian gak ini ya. Artinya gini, mengapa makanan yang enak bisa menjadi sumber penyakit? Mengapa? Karena kalau enak susah kita berhenti makan. Betul ya? Pengen tambah terus. Biar sudah kenyang masih pingin nambah. Kenapa? Karena enak. Coba kalau nggak enak, wah makan nggak enak, pahit, buang. Padahal pahit itu baik untuk tubuh juga, betul ya? Walaupun baik untuk tubuh, nggak mungkin juga kita makan pahit terus kan, enggak. Tapi artinya dalam bagian ini saya ingin katakan bahwa hal-hal tentang perut kita yang kita rasa nikmat itu harus hati-hati, ya. Karena lidah ini banyak menipu tubuh kita. Rasa enak di lidah, tapi setelah sampai di perut itu merusak tubuh kita. Akibatnya menyesal, ya. Jadi kalau kita hidup hanya untuk sekedar memuaskan perut kita, memuaskan perut kita, memuaskan tubuh jasmani kita yang akan binasa, kita rugi besar. Dan ingat, firman Tuhan berkata apa? Kita telah dibeli dan kita telah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kiranya di dalam bagian ini kita boleh menemukan arti dan tujuan hidup kita. Apa yang menjadi arti dan tujuan hidup kita? Bagaimana hidup saya ini boleh menjadi hidup yang berarti, ada artinya dan ada tujuannya. Saya mendapati satu bagian ini Bapak Saudara. Hidup saya merasa itu berarti dan memiliki tujuan ketika saya mengenal dan saya bisa memperkenalkan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, makanya dalam deskripsinya saya menulis begini. Melalui hidup saya, orang boleh mengenal Allah yang benar dan menikmati segala nikmat janji Allah dalam hidup ini dan hidup yang akan datang. Ketika itulah tujuan hidup saya tercapai dan saya boleh merasakan betapa berartinya hidup ini. Bapak Saudara,
Kalau kita hidup, walaupun kita penuh dengan kenikmatan, kita perlu dengan hal yang luar biasa, tapi orang-orang di sekitar kita tidak ikut merasakan berkat yang kita nikmati, maka bagi saya belum mencapai tujuan dari hidup saya. Dan bagi saya nggak merasa hidup saya ini berarti. Hidup saya ini nggak ada arti kalau saya nggak menjadi berkat bagi orang lain. Itu salah satu bagian dalam perenungan saya ketika firman Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana tubuh kita semasa Tuhan kehendaki, kita masih punya tangan, kita punya mata, kaki, tubuh yang sehat, kita mau bekerja bukan hanya untuk kita saja, tetapi supaya orang-orang di sekitar kita boleh menikmati berkat yang luar biasa. Itu hal yang sangat indah sekali Bapak Saudara. Yang kedua, apa yang harus dibersihkan ketika kita mengingat dan membanggakan masa lalu? Oh, itu harus dibersihkan. Kenapa? Ayat yang kelima, orang Israel berkata apa? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih dan lain-lain sebagainya yang menyenangkan. Apa yang diingat? Makanan masa lalu yang menyenangkan. Nah, gitu ya. Saya kemarin pulang ke Manado, wah enak, makanan tuh enak-enak semua, daging, wah pokoknya luar biasa. Saya nggak tahu Ibu Lasme di Batak juga mungkin sama ya, di Medan ya, kok makannya itu wah. Bapak Saudara, orang Israel dalam perjalanan di padang gurun mengalami memang kesusahan, sehingga mereka setiap kali mengalami kesusahan ingat masa lalu. Aduh, dulu makannya enak-enak ya, gitu ya. Wah, makan ini, makan prei lagi ya, makan gratis lagi. Betul, mereka makan gratis, betul ya. Tapi mereka lupa satu bagian. Orang Israel ketika mereka makan gratis, makan enak-enak di Mesir, mereka dalam situasi apa? Diperbudak. Mereka diperbudak, tetapi mereka menyerahkan hidup mereka. Mereka lebih rela dibudak asalkan dapat makanan yang enak. Kenapa? Karena tujuan hidup mereka hanya untuk makan. Oh, itu keliru Bapak Saudara. Wah, sangat ironis sekali. Ingat masa lalu yang menyenangkan. Fisik, sorry, terlalu semangat ini. Fisik, hal-hal yang menyenangkan, yang nikmat. Ingin kembali ke masa lalu, padahal hidup tanpa kebebasan. Oh, itu sangat disayangkan sekali Bu Saudara. Kita semua pasti punya masa lalu, amin. Saya juga punya masa lalu. Ya, dalam perenungan saya diingatkan oleh Tuhan. Terkadang tanpa sadar, ketika mengingat masa lalu, kita bangga dengan masa lalu kita. Seolah-olah terkadang kita menyesal meninggalkan masa lalu kita. Ya, ketika berada dalam suatu situasi, kamu nggak tahu siapa saya dulu, gitu ya. Syukur saya sudah bertobat. Kalau belum, nanti ya. Artinya apa? Dia sedang mengingat masa lalu, dia seolah-olah pingin kembali ke masa lalu. Itu keliru Bapak Saudara. Itu akan membuat kita seperti tarik ulur, mau maju mundur. Maka iman kita akan sangat sulit untuk berkembang. Jadi yang lalu biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, amin. Paulus dia berkata, masa lalunya yang penuh dengan kebanggaan, dia berkata itu adalah sampah. Masa lalu apa? Udah keturunan Ibrani. Dia orang terpelajar. Dia punya jabatan yang baik. Bahkan diberikan wewenang dari pemerintah, dari mahkamah agama untuk membunuh orang lain, pengikut Kristus pada waktu itu. Itu sesuatu yang patut dibanggakan. Tapi kemudian dia berkata, itu sebagai sampah. Sampah sumber segala penyakit. Makanya saya mau katakan, masa lalu kita sebaik apapun, seburuk apapun itu bisa menjadi sumber penyakit iman kita.
Jadi bagaimana kita ini punya pikiran yang Tuhan berikan untuk mengenang masa lalu. Ingatlah, ketika kita mengenang masa lalu kita, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan telah menyediakan masa depan yang lebih baik, yang penuh harapan daripada segala masa lalu kita yang kita bilang baik itu. Dan apapun sebaliknya, mungkin masa lalu kita penuh dengan keburukan. Ingatlah, Kristus Yesus telah mencurahkan darahnya di kayu salib. Untuk apa? Untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan. So, jangan kemudian berkutat dengan masa lalu kita. Amin. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita menata hari depan yang semakin baik. Bagaimanapun masa lalu yang baik itu tidak akan pernah kita rasakan saat ini. Hadapi tantangan yang ada. Pelihara iman itu. Saya mendapati bagian ini juga, saudara. Ketika kita mengingat masa lalu, itu hanya membawa pada fantasi yang tiada akhirnya, betul ya? Ketika mengingat masa lalu kan kita akan berfantasi kan, betul ya? Bahkan terkadang kita melebih-lebihkan pengalaman masa lalu kita. Wah, enak sekali ya, itu kayak mimpi begitu ya, kayak udah menghayal, berfantasi, wah itu masa lalu. Bahkan kita kadang-kala anak-anak muda apalagi kan sudah mulai setting ya, atur seperti ini, seperti drama Korea. Wah, kalau seandainya dulu saya seperti ini, kalau jadi begini, wah enak banget ya gitu ya. Itu keliru, itu masa lalu. Fantasi apapun itu hanya sekedar fantasi, bukan realita, bukan kenyataan. Nah, untuk itu mengingat kebaikan dan segala janji Tuhan akan membawa kita pada realita kehidupan yang penuh harapan. Amin. Ya, ketika kita mengingat kebaikan dan segala janji Tuhan, bukan mengingat masa lalu, itu akan membawa kita pada realita kehidupan saat ini. Saat ini realita kehidupan kita seperti apa? Banyak tantangan? Ya, ada tantangan. Tapi ada harapan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita raih. Hari ini realita kehidupan kita apa? Oh, kita menikmati berkat-berkat janji Tuhan. Puji Tuhan, ada harapan untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita boleh terus melangkah. Itu realita kehidupan yang ada. Daripada kita hidup berfantasi yang tiada akan akhirnya. Pingin jadi ini, pingin jadi itu. Pingin makan ini, pingin makan itu. Apa yang ada di hadapan kita lupakan. Wah, itu sayang sekali. Ya, jalani realita kehidupan yang ada, luar biasa. Nah, untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Segala kebenaran firman Tuhan, renungkanlah, ingatlah akan semuanya itu. Ya. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita bersihkan supaya iman kita terus terpelihara? Yang ketiga ini, siapa dan apa yang kita andalkan? Siapa yang kita andalkan? Itu harus dibersihkan. Atau apa yang kita andalkan? Itu harus dibersihkan supaya iman kita terpelihara. Musa di ayat yang 14 dan 15 berkata, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Bapak saudara, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan berkata seperti Musa dalam bagian ini, kita nggak sanggup. Ya benar, kita manusia tidak akan sanggup menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, kita nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Maka seperti Musa dalam bagiannya mengalami putus asa ketika orang Israel bilang, beri kami makan daging. Musa bilang apa? Tuhan, bagaimana ini di padang gurun mau kasih makan daging, mau ambil dari mana? Ingat apa kata Musa? Mereka itu ada 600.000 orang. Mau kasih makan kambing, domba itu dari mana? Berapa ratus ekor supaya mereka bisa kenyang? Penduduk Pekanbaru itu 1 juta lebih.
Di Bengkalis itu cuma 500 ribu orang kurang lebih ya. Artinya apa? Orang Israel pada waktu itu kurang lebih seperti penduduk Bengkalis. Saya belum pernah sampai di Bengkalis ya. Kalau Ibu Eli sering ke sana ya, tahulah bagaimana ramainya di sana ya. Mau kasih makan satu kabupaten itu seperti apa? Berapa banyak? Itu kira-kira bayangannya seperti itu. Itu yang Musa bilang. Dari mana saya dapat binatang sebanyak itu untuk beri makan kepada mereka? Ketika Musa berpikir dia yang harus menyediakan, dia yang harus kemudian memberikan kebutuhan kepada umat Israel, maka dia bingung, dia lemah. Sama dengan kita, saudara. Dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kita nggak akan sanggup. Bagaimana mungkin saya bisa merawat anak-anak saya? Ya, ini anak 2 ini ya. Dalam gereja aja masih dapat tegur. Gitu. Ini masih kecil, apalagi mereka bertumbuh dewasa. Bagaimana mungkin saya bisa menjaga kedua anak saya? Bagaimana saya bisa merawat orang tua saya? Bagaimana saya bisa melakukan tanggung jawab di dalam tugas pekerjaan saya? Itu sangat berat. Itu sangat sulit. Dan bagaimana saya bisa meraih cita-cita saya? Itu sangat sulit. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka percayalah, kita tidak akan pernah sanggup. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa apa? Di bagian terakhir, masakan aku yang maha kuasa ini tidak sanggup melakukan yang terbaik untukmu? Di ayat yang ke-23, Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Bapak saudara, percaya enggak dengan kuasa Tuhan? Amin. Percaya enggak? Percaya? Betul? Manggut-manggut percaya, tapi ketika menghadapi tantangan geleng-geleng kepala kita ya. Ya, percaya atau tidak percaya, itulah kuasa Tuhan. Itu pasti bisa terjadi. Dan ingat, bahkan ketika kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan tetap berkuasa. Ada orang bilang gini, ya sia-sia saya percaya Tuhan. Ya, sia-sia saya ke gereja. Kalau saya nggak percaya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Betul nggak? Betul? Betul nggak? Ini saya bingung, ini betul kadang-kala. Kuasa Tuhan tidak bergantung apakah kita percaya atau tidak kepada Tuhan. Kuasa Tuhan tetap berkuasa. Tetapi ketika kita percaya, maka kita bisa menikmati kuasa itu. Nah, kalau kita tidak percaya, kuasa Tuhan tetap ada, tapi kita tidak akan menikmatinya. Tuhan tetap Tuhan yang berkuasa. Apakah kita percaya kepada Dia atau tidak, Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Sehingga sungguh lebih indah kalau kita menaruh percaya kepada Tuhan yang maha kuasa. Itu artinya mengandalkan Tuhan. Banyak orang yang berkata, aku mengandalkan Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia mengingkari Tuhan. Itu sangat ironis sekali. Ya, kiranya Tuhan memampukan kita sehingga hari-hari ini, siapa dan apa yang kita andalkan dalam hidup ini, itu semakin dimurnikan. Sehingga kita bukan mengandalkan kita saja, bukan mengandalkan kekuatan kemampuan kita, tapi hanya mengandalkan Tuhan yang sanggup melawat kita. Bapak saudara, kalau kita mengandalkan manusia, maka kita akan mendapatkan pertolongan sebatas kemampuan manusia. Betul? Ketika kita mengandalkan manusia, kita akan mendapat pertolongan apa? Sebatas kemampuan manusia. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan yang melampaui, yang mampu kita pikirkan. Amin. Kita mengandalkan manusia, pertolongan yang akan kita dapatkan sebatas kemampuan manusia. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan yang melampaui apa yang mampu kita pikirkan. Ya, boleh bayangkan Musa
Bagaimana dia bisa memikirkan datangnya burung puyuh yang sekian banyak untuk memberi makan 600.000 orang? Dari mana? Ibu Vivi setiap hari terima pesanan ya. Satu hari berapa orderan Bu? Sampai 100? Enggak sampai 100, satu hari enggak sampai 100. Capek enggak Bu ngurus 100 orderan Bu? Ya capek. Itu capek. Ini 600.000. Wow. Tapi Tuhan sanggup berikan. Setiap hari Tuhan kirimkan. Satu hari untuk 100 orang bisa habis berapa juta Bu untuk itu. Ini 600.000. Tapi Tuhan terus kirimkan. Tuhan gak pelit. Tuhan gak minta bayar. Satu porsi berapa? Satu ekor berapa? Enggak. Melampaui apa yang kita pikirkan. Ketika Tuhan menjawab apa yang kita butuhkan. Ketika kita mau hidup mengandalkan Tuhan. Ya. Makanya ayat ini luar biasa Bapak Saudara. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Ya. Mari kita baca bersama. Kelihatannya? 1 Korintus 2 ayat 9. Dengan bersuara demikian firman Tuhan. 3. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Cara Tuhan menolong kita itu adalah cara yang ajaib. Kita nggak pikir bagaimana mungkin saya bisa ditolong oleh Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa menikmati berkat-berkat seperti ini. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi seperti ini. Kita nggak bisa, tiba-tiba saja kita bisa merasakan. Wah, kita sudah ada seperti ini. Semua karena anugerah dan keajaiban Tuhan. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, hal yang luar biasa. Saya senang sekali ketika lihat gambar ini. Ya, seorang ayah memeluk anak. Wah, itu sangat ajaib sekali, sangat luar biasa sekali. Menggambarkan betapa Allah sangat mengasihi kita. Ya. Allah sangat mengasihi kita. Ya. Kita tahu anak kita, apalagi dia masih bayi, serewel apapun dia, cengeng apapun dia, memberontak apapun dia, kita sebagai orang tua akan terus mendekap dia, memberikan apa yang dia inginkan. Walaupun kadang-kala kita nggak tahu apa yang dia inginkan. Kalau dia belum bisa bicara, cuma nangis saja taunya. Kita orang tua sibuk. Mau kasih apa? Mau kasih ini. Ya, tapi penuh dengan kasih. Itulah kasih Allah kepada kita, saudara. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Hiduplah mengandalkan Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan kita. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Kita terus datang kepada Tuhan, pelihara iman kita. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, hal-hal yang perlu dibersihkan dalam hati kita, mari beri kerelaan agar supaya hidup kita terus dimurnikan dan dipurnikan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam anugerah Tuhan kami ada hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan sudah tuntun kami, Tuhan sudah pelihara kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami dengan baik. Terima kasih banyak Bapa, terkhusus jemaat Tuhan yang ada di Pekanbaru ini. Terima kasih selama 2 minggu lebih hamba tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi bukti nyata janji penyertaan Tuhan, Tuhan terus memelihara mereka. Sehingga ketika hamba-Mu tiba di tempat ini mereka tetap dalam keadaan yang baik. Terima kasih banyak Bapa. Untuk itu hamba terus berdoa. Tuhan terus memberkati jemaat Tuhan dalam pergumulan hidup mereka. Tuhan tolong di dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati mendapatkan kecukupan untuk apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, suami, istri, orang tua, anak-anak, keluarga besar juga Tuhan tolong. Biarlah melalui hidup kami yang percaya kepada Kristus boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan, sehingga membuat hidup kami semakin berarti ketika kami boleh berbagi berkat dengan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan tolong pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah, Kota Pekanbaru Tuhan terus memberkati, dan lingkungan di mana kami berada juga Tuhan berkati, sehingga para pemimpin kami
boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Kebijakan-kebijakan yang ada terlaksana dengan baik. Beberapa daerah mengalami bencana, juga Tuhan tolong. Biarlah orang-orang yang mengalami bencana tetap dikuatkan oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tapi satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan ada, Tuhan menolong kami. Berdoa untuk keluarga yang tidak bersama dengan kami, Tuhan tolong. Untuk Ibu Lydia yang berada di Batam, Tuhan terus memberkati dia bersama dengan keluarga yang ada di Batam, menjadi berkat bagi mereka. Dan apa yang mereka butuhkan senantiasa boleh terpenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada anggota keluarga, jemaat Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini melalui Facebook yang ada, yang mengalami gangguan, mengalami tantangan, bahkan sakit penyakit, Tuhan tolong, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa itu, mereka boleh mendapatkan pemulihan, mereka boleh mendapatkan kesembuhan di dalam janji-janji Tuhan ini. Terima kasih banyak. Firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami renungkan. Biarlah Tuhan tuntun kami, sehingga hari-hari kehidupan kami terus berkenan kepada Tuhan. Kami boleh terus berkomitmen untuk memelihara iman kami, membersihkan hidup kami dengan firman-Mu dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati janji-janji dan berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Ini kami berdoa bersyukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, baik jemaat Tuhan. Warta gereja untuk kita minggu depan kita akan beribadah seperti hari ini juga, jam dan waktu yang sama. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ya, di mana Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mengingatkan kita berjalan bukan seorang diri, tapi ada Roh Kudus yang terus menuntun kita. Oke, minggu depan hari Kamis sharing live jam 7:30 hingga 8:30 ya di gereja, bagi jemaat yang boleh memberikan waktu luang sehingga kita boleh beribadah bersama di sharing live. Dan yang terakhir, sekali lagi ucapkan terima kasih untuk para pelayan Tuhan hari ini, Ibu Lasma Ronda ya, terima kasih sudah 2 minggu ya bersama kita di tempat ini. Terima kasih, dan kita harap juga minggu-minggu depan boleh juga terus membantu kami dalam pelayanan. Ya Bu ya. Makasih banyak Bu, dan berkati ya. Ibu Aura, terima kasih menjadi MC tunggal ya. Nanti ya Ibu Elis ya. Nanti mungkin ganti dengan Ibu nanti ya. Atau paling enggak ada Edril ya. Edril, terima kasih banyak ya. Selama berada di Pekanbaru sudah sangat membantu kami. Vero, thank you ya. Selama di sini juga boleh membantu sebelum kuliah ya, belum kerja ya. Valdo, selamat datang ya di kota Pekanbaru ya. Tuhan memberkati. Ibu Vivi, terima kasih. Belis ya, makasih semua. Mari kita berdiri semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Banyak hal yang kami tidak sanggup pahami, tapi itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena kami tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu adalah hal-hal yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama beribadah bersama dengan kami hari ini, dan juga boleh mengikuti melalui Facebook yang ada. Tuhan terus memberkati kami. Sebentar kami akan berpisah, melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong kami, tuntun kami dalam perjalanan tiba di tempat tujuan dalam keadaan baik, melanjutkan aktivitas kami dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah. Alamu
seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.